kalau acara prosesi pemakaman jangan pernah ikut. Bib, bapak saya yang mati, diam di rumah. Suami saya yang mati, diam di rumah. Saat proses pemakaman dibawa dari rumah sampai ke pemakaman, ibu jangan ada di tengah-tengah proses pemakaman. Ini buat seluruh perempuan. Kenapa? Aurat kalian tuh banyak. Saat mayat belum masuk, aurat ibu kelihatan, siksaan buat jenazah. Perkumpulan yang tidak mendapatkan keridhaan. Hati-hati, ini makanya sampai gini hari yang masih pertahan ini cuman habaib. Habaib sampai gini hari masih pertahankan. Perempuan gak ada lagi yang ikut ke makam. Wow. Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Apakah Anda bisa mengerti maksud video ini? Apakah menurut Anda video ini waras? Ya, kalau pandangan pribadi saya ini sangat-sangat tidak waras. Begitu terhinakah? Ya, begitu tak berarti, begitu apa ya? Ya kasihan sekali ya wanita di pandangan mereka ya. Kok sampai-sampai ada orang tua meninggal atau anak meninggal? Ya, para wanita, bahkan katanya semua wanita, ya tentu wanita Islam lah ya, gak boleh datang ke kubur. Karena wanita itu auratnya banyak sekali. Lalu pengaruhnya apa? Pengaruhnya apa coba? Saya nggak tahu ini ajaran Islam apa ini. Apakah memang ajaran Islam model seperti ini, atau ini hanya ajaran dari orang-orang tertentu saja? Tapi yang menyatakan ini seorang Habib loh. Nah, coba kita lihat ya. Kita lihat ya, ini ya. Perbanyaklah mendengarkan ceramah agama. Saya sendiri suka, apalagi Habib ini. Ya, katanya Habib Fikri Alaidrus namanya ya. Ini ya Habib Fikri Alaidrus. Coba kita lihat beberapa komentar ya. Dan saya akan tunjukkan lagi satu video komentar yang bagus dari seorang wanita terkait pernyataan Habib ini. Ini ya, ada-ada aja ya. Maaf, saya tetap ikut, apalagi bapak ibu suami itu kan pertemuan yang terakhir dan selamanya. Di samping itu biarlah kita yang penting Tuhan yang menilai. Persoalannya ini ya, makanya sekali lagi, ini ajaran agama atau hanya ajaran para Habib ya. Lucu tapi susah Habib, karena manusia biasa itu pengen lihat untuk yang terakhir kalinya. Kalau boleh tahu ini ajaran dari mana ya? Dari Indonesia, Arab atau Yaman ya? Ya Allah, dulu aku sampai mengantar almarhum bapakku ke liang lahat, sampai orang-orang pada pulang, aku masih tetap ya di kuburan ngaji ayat suci, ayat Yasin 3 kali di atas kuburannya. Ya, resikonya kata Habib tadi ya. Maka kalau perempuan datang mengikuti pemakaman ya menjadi sialnya yaitu orang yang dimakamkan itu akan mengalami siksa kubur, akan mengalamikan penderitaan ya. Kalau tidak mau mengalami siksa kubur ya jangan dikubur lah. yang ada nanti jadi omongan tetangga kalau nggak ikut serba salah. Jadi ya ikut salah, nggak ikut salah. Ya Allah, semoga nggak ada yang salah paham yang dimaksud Ustadz. Sebelum selesai pemakaman, jangan dulu ke makam. Kalau udah selesai baru boleh mau ngaji, mau berdoa. Apa bedanya gitu loh? Pergi pas dimakamkan atau pergi setelah dimakamkan, pengaruhnya apa untuk para wanita? Untuk yang meninggal ini, kan yang meninggal sudah selesai gitu loh. Lalu kalau wanita hadir, kok saya masih belum ngeh ya? Maksudnya apa nih ya? Oh, baru tahu ternyata ini alasan kenapa bapak gue pas masih hidup enggak pernah ngebolehin keluarga perempuannya buat ikut proses pemakaman. Kok amin, mantap ya, begitu susah jadi istri soleha. Ya Allah, saat suamiku meninggal aku ya ke pemakaman Bib, tapi
auratku tertutup, semoga sehat selalu. Kalau ibu-ibu yang meninggal gimana Pak Ustadz? Ya, sikap perilaku niat ikhlas dan sebagainya yang di atas menilai. Aduh, ini benar-benar ya. Nah, coba kita dengar lagi ya ceramah dia ini ya, supaya lebih jelas ya. Bu, Bu, kalau acara prosesi pemakaman jangan pernah ikut. Nah, kalau acara prosesi pemakaman jangan pernah ikut. Bib, bapak saya yang mati, diam di rumah. Bapak saya yang mati gimana? Diam di rumah. Suami saya yang mati, diam di rumah. Nah, suami yang mati diam di rumah. Pertanyaannya, kalau ibu yang mati bagaimana? Saat proses pemakaman dibawa dari rumah sampai ke pemakaman, ibu jangan ada di tengah-tengah proses pemakaman. Ini buat seluruh perempuan. Buat seluruh perempuan. Gak boleh ada di sana katanya ya. Kenapa aurat kalian tuh banyak? Aurat kalian tuh banyak. Aduh, saya bingung ya, kok begitu apa ya, kasihan ya perempuan ini ya. Kok sampai segitunya ya? Saat mayat belum masuk, aurat ibu kelihatan, siksaan buat jenazah. Begitu ceritanya. Aurat ibu kelihatan, jenazahnya yang kena siksa. Ini apakah memang ini ajaran Islam atau gimana sih? Ya kita bersyukur ya, di dalam kekristenan nggak ada istilah begitu ya. Bahkan firman Tuhan mengatakan ya, lebih baik ke tempat kematian, ke tempat duka daripada ke tempat pesta. Kalau di tempat duka itulah kita bisa merenung bahwa suatu saat kita pun akan mati. Ya ini, ya itu ya. Dan memang di kekristenan itu ya, perempuan laki-laki itu ya sama di mata Tuhan, ya kan? Perkumpulan yang tidak mendapatkan keridhaan, hati-hati. Ini makanya sampai gini hari yang masih pertahan ini cuman habaib. Habaib sampai gini hari masih pertahankan. Perempuan gak ada lagi yang ikut ke makam. Wah. Oke, saya nggak mau panjang lebar. Kita lihat komentar seorang wanita cerdas, ya. Saya ingin menunjukkan aja betapa saya bangga jadi orang Kristen. Saya bersyukur jadi orang Kristen. Ini kan video yang sama yang dikomentari oleh ibu ini ya. mereka sendiri yang bilang. Oh, kalau acara prosesi pemakaman jangan pernah ikut. Bib, bapak saya yang mati, diam di rumah. Suami saya yang mati, diam di rumah. Saat proses pemakaman dibawa dari rumah sampai ke pemakaman, ibu jangan ada di tengah-tengah proses pemakaman. Buat seluruh perempuan. Kenapa aurat kalian tuh banyak? Saat mayat belum masuk, aurat ibu kelihatan, siksaan buat jenazah. Waduh. Perkumpulan yang tidak mendapatkan keridhaan. Hati-hati, ini makanya begini hari yang masih pertahan ini cuman habaib. Anda mendengarkan hal ini miris ya. Saya sedih untuk kaum perempuan yang tidak mendapatkan kemerdekaan penuh di zaman seperti hari ini, yang semuanya orang sudah punya kemampuan untuk bisa belajar, mengerti, mencari tahu kebenaran demi kebenaran. Makanya kenapa begitu banyak perempuan-perempuan di jauh sana, di negara seperti Iran, Irak dan sebagainya, mereka betul-betul berusaha untuk bisa mendapatkan hak mereka. Dan melalui kematian seorang perempuan yang diduga mengalami aniaya oleh yang menangkap, aparat menangkap, dan kemudian akhirnya mereka hampir semua bisa turun ke jalan dan mereka melakukan aksi demo dan protes. Saya tidak mau membincangkan tentang kenapa mereka melakukan itu, tetapi ya tiba-tiba lewat di FYP saya dan kemudian saya klik dong, dan ini membuat saya terenyuh, sedih dengan kaum perempuan di agama sebelah. Saya bersyukur sekali lagi. Saya tidak mempermasalahkan mereka, tapi saya mau bersyukur bahwa saya
ada di dalam keyakinan agama Kristen, di mana Yesus Kristus adalah panutan, adalah junjungan kami yang menjadi teladan bagi kami, dan Amen. Yesus Kristus sangat membela hak-hak kaum perempuan. Dan terima kasih Tuhan Yesus, saya bersyukur bahwa Engkau memilih saya. Bukan saya memilih Engkau, tapi Engkau memilih saya. Kiranya lebih banyak lagi perempuan-perempuan yang dipilih oleh Tuhan Yesus dan mau berkata, iya, saya mau menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Merdeka buat kaum perempuan dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, para wanita, berpikirlah Anda dengan cerdas. Anda itu berharga, Anda itu bernilai. Kita diciptakan ya sama di hadapan Tuhan. Bahkan ketika Hawa diciptakan oleh Tuhan, itu diambil dari tulang rusuk Adam. Artinya perempuan itu sangat bernilai. Tulang rusuk itu ya tulang yang selalu harus dilindungi. Jadi wanita itu perlu dilindungi, bukan malah dipersoalkan. Kok datang makam aja nggak boleh, alasannya dengan kehadiran perempuan auratnya terbuka, lalu orang yang sudah meninggal disiksa di dalam kubur. Ya saya nggak tahu ya, di dalam ajaran Kristen nggak ada istilah siksa kubur. Ya solusinya kalau nggak mau disiksa kubur ya jangan dikubur lah. Ya maksud saya begini kawan-kawan ya, kita perlu berpikir cerdas. Ya, dan Yesus itu sangat menghargai para wanita, sangat dihargai. Ya, beberapa ayat ya, kisah-kisah di mana para wanita ya disembuhkan, ya wanita yang pendarahan ya 12 tahun kalau saya nggak salah itu disembuhkan oleh Yesus ya, dan penghormatan Yesus kepada ibunya sangat luar biasa. Wanita itu sangat-sangat berharga di dalam Alkitab dan sama di mata Tuhan. Jadi kalau saudara mau menjadi pribadi yang berharga, pribadi yang dikasihi, ya ikutlah Yesus. Yesus dia Tuhan dan Juru Selamat, dan hanya Dia satu-satunya yang menghargai semua ciptaannya, ya semua manusia. Bahkan Dia mau mati untuk menyelesaikan semua dosa kita, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, siapapun yang mau percaya Yesus, dosanya diampuni dan dia pasti diselamatkan. Dan di dalam kekristenan gak ada lagi istilah siksa kubur. Yang ada itu adalah apa? Kematian, dan bagi yang tidak percaya Yesus akan di neraka selama-lamanya, dan bagi yang percaya Yesus akan ada di surga atau Firdaus. Jadi saudara pilih siapa? Mau pilih yang langsung masuk surga atau mau disiksa kubur dulu? Ya silakan, itu tergantung saudara. Hai para perempuan, sekali lagi ya bersyukurlah Anda sebagai perempuan Kristen ya yang telah menerima Yesus, karena Anda tidak ada larangan-larangan macam-macam ya, hanya perlu ya sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan dan perlakukan diri Anda dengan baik, dengan terhormat. Karena Anda menjadi terhormat atau tidak tergantung perilaku Anda sendiri ya. Walaupun Anda sudah menggunakan pakaian tertutup, tapi kalau Anda tidak memperlakukan diri Anda dengan terhormat, masih korupsi, masih selingkuh, ya Anda juga akan tidak berharga. Ya jadi pesan saya, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya engkau benar-benar mendapatkan tempat yang mulia ya di hadapan Tuhan. Karena di luar Yesus tidak akan pernah ada yang dapat diselamatkan. Puji Tuhan ya. Bantu viralkan video ini dan dukung terus Pavel 88 Channel, dukung terus pembangunan rumah ibadah kami. Saudara bisa lihat di layar ini adalah proses ya pembangunan rumah ibadah kami yang saat ini sudah tahap fondasi ya. Puji Tuhan, kemarin saya cek saldo sudah ada 66 juta. Nah ini akan kita pakai untuk melanjutkan pembangunan ini Sobat Waras, untuk kegiatan-kegiatan pelayanan kami di pedesaan. Dan Sobat Waras bisa salurkan lewat nomor rekening ada di layar kaca, lewat BRI 52-10 Oke, terima kasih. Salam sejahtera, salam walas, merdeka. Hai para wanita, perempuan. Bye bye.